Kamu siapa? Baru sebentar saja. Sudah lupa padaku? Bagaimana bisa aku bermimpi tentang pria selain Wen Xuan? Sungguh tidak tahu malu. Pasti karena terlalu lama hidup bersahaja bersama Wen Xuan. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kami yang ketiga. Dia adalah dosen termuda di Departemen Sastra Nasional Universitas Negeri. Di mata orang, dia pria yang sempurna. 3 tahun lalu, aku terluka parah dan terjatuh di malam hujan. Wen Xuan yang menyelamatkanku. Ini peninggalan orang tuamu. Kamu adalah anak yatim piatu seorang panglima. Keturunan keluarga militer. Mulai sekarang, aku yang akan merawatmu untuk mereka. 3 tahun ini, kami saling menghormati. Aku mencintainya sepenuh hati. Tapi dia tak pernah menyentuhku sedikit pun, seolah urusan cinta adalah penghinaan bagi ilmu pengetahuan. Malam ini, untuk yang ke-100 kalinya, aku harus berhasil memikatnya. Nyonya, Tuan bilang tidak bisa datang. Sudahlah. Suami istri saling menghormati juga tidak apa. Asal dia mencintaiku di hatinya. Di sana tangkap dia. Kejar, cepat kejar. Siapa? Jangan bergerak. Periksa satu persatu. Tolong aku, atau kau akan mati bersamaku sekarang. Cek yang ini juga. Tuan, jangan begitu, ada yang lihat. Terang-terangan tidak tahu malu, cari di tempat lain, pergi. Hari ini terima kasih. Kalau ada kebutuhan, bawa ini ke kantor pemerintah cari aku. Tidak perlu, aku sudah bersuami. Kita kebetulan bertemu, tak perlu bertemu lagi. Itu dia. Komandan, Penguil tidak berdaya. Bukan salahmu. Tak kusangka, baru pertama tiba di Jiangcheng. Mereka berani mencoba membunuhku. Komandan, lokasi pertemuan 5 kota. Apa perlu dirahasiakan pindah ke kota tetangga? Ini terlalu berbahaya. Tidak perlu. Baru 3 tahun, dia sudah menikah. Sakit, suntikannya sakit sekali. Sebentar lagi selesai. Xian, apa kau sengaja balas dendam? Suruh mereka menyuntik sekeras ini? Pergi. Komandan. Wen Xuan. Rupanya mau kasih kejutan, apa kamu salah ruangan? Nanyang membosankan, aku sangat merindukanmu. Syukurlah kamu sudah kembali. Wen Xuan memang tidak suka keintiman. Bahkan bilang itu nafsu duniawi, mana mungkin dia dengan wanita lain. Kakak Wen Xuan, wanita ITU. Kalau dia tahu aku tidak masuk penjara. Dan malah kamu yang mengirimku ke Nanyang. Jangan-jangan dia akan menyusahkanku. Setelah jatuh dari tebing dia amnesia, tidak akan ingat itu semua. Tenang. Selama ada kakak, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Dia? Lin Qingyu. Selidiki aku jual candu. Bahkan berani bahas soal perjodohan. Aku mau kamu mati. Biar kamu tidak ganggu kakakku lagi. Lin Qingyu. Utang darah keluarga Shen ada hubungannya denganmu. Kamu tidak akan pernah tahu. Buang dia dari tebing. Rupanya dulu yang buat aku amnesia dan hampir tewas adalah teman masa kecilnya Wen Xuan, Lin Qingyu. Dia sama sekali tidak mengirimnya ke penjara, malah ke Nanyang. Kenapa menipuku? Tapi 3 tahun lalu, kasus candu begitu besar.
Dulu dia adalah nona kaya paling semena-mena di Dongbei. Kalau tiba-tiba ingat. Jangan-jangan dia akan membunuh seluruh keluargaku untuk balas dendam. King Yu, itu sudah lama. Sekarang dia tak Wenchuan. Di rumah besar keluarga Lin. Seperti pirang dalam sangkar yang menang diberi makan tuannya. Lagi pula, Wenchuan menikahinya. Pertama untuk melindungimu, kedua untuk mengurungnya selamanya. Zaman sudah berubah, dia tahu apa itu hukum baru? Mungkin. Bahkan tidak tahu kalau tidak punya sertifikat, nikah berarti bukan suami istri sah. Dia tidak tahu kan. Selama ini, dia sangat percaya padaku. Selama aku tidak bicara, dia tidak akan pernah tahu. Pantas saja, semuanya begitu masuk akal. Rupanya, penebusan yang kusombongkan ini ternyata adalah sebuah kebohongan dari awal sampai akhir. Kak Wenshen, kalau pernikahanmu dengannya palsu, kalau aku nanti kembali tinggal di keluarga Lin, kamu jangan sampai mengabaikanku karena dia. King Yu, kamu ngomong apa sih? Wenchuan sudah menahan wanita ini selama 3 tahun karena kamu. Masa mungkin dia mengabaikanmu karena wanita itu? Tenang saja, kami sudah mengatur semuanya. Dalam pertemuan 5 ibu kota 7 hari lagi, kita akan menyuruh orang memberinya obat. Lalu atur adegan tertangkap basah, buktikan dia tidak setia selama menikah. Kakak Xuan bisa dengan sah menceraikannya. Bisa membuang beban itu, juga tidak takut dituduh keluarga Lin. Menyiksa anak yatim pahlawan. Rencana berubah. Aku juga tidak akan menceraikannya. Selama ini, aku melakukan semua ini hanya agar dia tidak membuat masalah. Tidak mengganggu King Yu lagi, pertemuan 5 ibu kota. Aku akan membawanya bersama, dan mengumumkan. Jia Shen Manqing adalah istriku. Kak Wenshuan, kamu gila ya? Kalau gitu aku bagaimana? Kalau dia terus tinggal di keluarga Lin, dia akan terus menjadi bom waktu, hal ini. Bagaimanapun keluarga Lin yang salah padanya, aku merasa bersalah. Ini sebagai ganti rugi untuknya, kedepannya dia tetap kakak iparmu. Aku tidak menerima. Wenchuan, kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran? Pertemuan 5 ibu kota 7 hari lagi, Panglima Xie dari markas besar pusat Fengtian akan datang sendiri. Di saat genting seperti ini, tidak boleh ada yang salah. Lin Wenchuan, kamu membohongiku selama 3 tahun, mengurungku di keluarga Lin. Sekarang mau memberiku belas kasihan palsu ini. Tenang saja, semua kebaikanmu ini akan kubalas dengan setimpal. Manqing, kenapa kamu sudah kembali? Bukannya seharusnya menungguku di Menara Wangjiang? Iya. Kalau bukan karena menunggumu, mana mungkin tahu semua kebenaran ini. Aku agak lelah, jadi pulang duluan. Akhirnya, hari ini lagi-lagi membuatnya menunggu sia-sia. Hari ulang tahun kita kali ini, lewatkan saja. Pertemuan 5 ibu kota 7 hari lagi. Aku akan membawamu bersama, nanti akan ada kejutan untukmu. Kamu pasti suka. Baiklah, 7 hari lagi. Aku juga punya kejutan besar untukmu. Ini buku bulan ini, baca saja. Kamu sudah repot mengurus rumah tangga, buku-buku tentang ekonomi negara itu. Kamu juga tidak mengerti. Shen Manqing, inilah orang yang kau rawat dengan penuh kasih selama 3 tahun, manusia berburu domba. Menganggap aturan dan didikan untuk wanita sebagai anugerah. Menganggap penipuan dan kebohongan sebagai wajah suci. Sungguh menggelikan. Wenchuan, apakah di rumah ada buku baru dari Nanyang? Yang baru saja sampai. Yang isinya tentang menganjurkan kesetaraan gender dan cara menyenangkan pria. Konyol, keluarga Lin yang terhormat, tidak akan membiarkanmu menggunakan kata-kata kotor seperti itu. Kalau tidak ada, ya sudah. Aku akan beli sendiri di jalan. Dia biasanya tidak pernah mempertanyakan apa yang kuberikan. Hari ini kenapa ya? 3 tahun. Aku seperti orang bodoh. Menganggap penjara ini sebagai tempat yang nyaman. Menganggap kurunganmu sebagai perlindungan. Manqing, jangan nakal. Kunci ruang belajar. Tidak boleh sembarangan dipegang, di dalamnya ada dokumen penting yang berkaitan dengan situasi. Aku tidak peduli, kalau begitu penuhi syaratku. Ketahuan. Kalau begitu berikan aku buku dengan tanda tanganmu. Tuliskan di sana, untuk istriku Manqing. Semoga kita bisa berjalan bersama sampai tua. Aku ingin semua orang tahu. Profesor Lin yang terkenal itu adalah suamiku Shen Manqing. Setuju? Baik, seperti yang kau mau.
berjalan bersama sampai tua. Lin Wenshuan, kau benar-benar pandai menulis dan berakting. Qingyu. Tidak heran kau tidak pernah menyentuhku. Tidak heran kau bilang ini bahan sapu tangan favoritmu. Lin Wenshuan, inikah yang kau sebut cinta sejati? Tak kusangka, selama 3 tahun ini aku hidup dalam kebohongan yang direncanakan dengan matang. Meskipun kejadian 3 tahun lalu belum sepenuhnya kuingat. Tapi Lin Wenshuan, Lin Qingyu, aku tidak akan membiarkan kalian lolos. 7 hari lagi, aku akan bergabung dengan pasukan Feng, kembali ke perbatasan timur laut, menjadi dokter perang. Di pertemuan Wudu, aku akan menggagalkan semua rencana kalian. Kau bilang Qingyu ada di sini bersama pria pendamping. Begitu kata bos, aku juga nggak lihat. Pasti ngawur. Tapi kenapa hari ini Paramount rame banget? Katanya pasukan Feng lagi ngadain pesta kemenangan dan resepsi di sini. Nyewa hampir setengah tempat, semua pejabat dan orang penting di kota pada datang buat meramaikan. Wenxian, ITU. ITU Kenshin Manqing? Dulu kirain Profesor Lin sembunyiin wanita jelek. Ternyata sembunyiin bunga cantik, hahaha. Tapi Nona Shen, tiap hari cuma ngurus rumah tangga. Nungguin Profesor Lin di rumah kosong. Hari ini malah datang ke pesta. Nggak takut Profesor Lin marah? Orang yang nggak pernah ada aku di hatinya, ngapain marah? Dia marah atau nggak, urusanku apa? Wah, berani banget ya. Berani betul. Ayo minum. Tapi yang punyamu udah lama liatin kamu dari sana. Sorot matanya kayak mau makan kamu. Jangan-jangan mau bawa kamu pulang, Wenshuan? Dia kan istrimu, keluarga Lin, di luar. Bergaul sama orang-orang sembarangan. Kamu nggak ngurusin? Udah bertahun-tahun sama aku. Selalu jaga tingkah laku. Nggak bakal ada masalah. Aku salut sama kamu, bisa tega banget. Aku penasaran, apa sih di dunia ini yang bisa bikin Profesor Lin kita tegang sedikit? Nona Qingyu, ini whisky yang kubawa. Dari Nanyang, boleh minum bareng? Boleh. Qingyu, pulang sama aku. Eyo. Lepasin aku. Apa yang selalu kuajarkan? Kenapa jarang ke tempat begini? Biar orang-orang sembarangan pegang-pegang kamu. Kenapa aku nggak boleh datang? Waktu di Nanyang, tiap hari aku ke pesta dansa. Katanya sih nggak mau ngurusin aku. Urusanku apa? Sama kamu? Kapan aku bilang nggak mau ngurusin kamu? Emang nggak ngurusin. Sejak kejadian itu, nggak mau ketemu aku, cuma dikasih bodyguard. Dulu kan kamu nggak percaya sama mereka. Kenapa sekarang? 3 tahun di Nanyang, pulang semuanya berubah. Kenapa kamu nikah sama Shen Manqing? Kamu tahu aku di Nanyang. Cuma buat ngindarin kamu. Itu buat nutupin kasusmu, biar kamu bebas. Karena kamu adalah adik angkatnya, seumur hidupnya. Dia tidak mungkin bersamamu. Itu adalah suamimu. Kamu lagi. Kamu adalah orang dari pasukan Feng. Lin Wenshuan, siapa bilang aku tidak berani melakukan apa-apa? Malam itu di Menara Wangjiang, kamu bilang berhutang budi padaku. Jadi, kenapa? Sudah selesai digunakan. Setelah malam ini, kamu belum pernah melihatku. Simpan ini, jika ada kebutuhan di masa depan. Temui aku di pasukan Feng. Barangnya aku terima. Tapi, kamu mungkin tidak ingin melihatku di medan perang. Benarkah kamu sudah melupakanku?
Bodoh sekali, yang sederhana saja tidak bisa. Jangan terlalu dekat denganku. Kenapa? Takut aku memakanmu. Man King. 3 tahun. Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Tapi sepertinya semuanya berubah. Man King, ini adalah King Yu. Putri teman lama ayahku sejak kecil. Tumbuh besar di keluarga kami. Tahun kami menikah. Dia pergi ke luar negeri. Sekarang, dia adalah penasihat budaya di universitas kami. Kembali tinggal di rumah kami. Kedepannya, tolong bantu dia. Pembunuh. Berubah wajah masih bisa jadi penasihat, lucu. Kakak Wenxuan, Teh Longjing ini. Apakah kamu sengaja menyiapkannya untukku? Kamu masih ingat aku paling suka minum ini. Apa yang kamu suka? Tentu saja aku ingat. Wenxuan tidak suka teh di Menara Wangjiang. Ingat bawa teh Longjing favoritnya. Aroma dupa ini, sepertinya dupa yang biasa aku pakai dulu. Tapi sepertinya ada tambahan sesuatu. Di aroma aslinya, ditambahkan ambergris. Sengaja. Dibuatkan oleh toko dupa untukmu, lebih bisa menenangkan. Ada juga dupa penenang. Menara Wangjiang ramai, Wenxuan paling suka. Aroma dupa penenang di rumah. Kakak Wenxuan, kamu sangat baik padaku. Semuanya kamu ingat. Apa yang aku tahu tentangnya? Ternyata semua berhubungan dengannya. Suami, ingat aku pernah bilang aroma bunga favoritku? Coba cium ini. Aroma bunga favoritku apa? Coba cium deh. Di rumah cocok pakai aroma yang menenangkan. Pikiran wanita memang selalu berubah-ubah. Bagaimana aku bisa ingat? Killier. Ternyata bukan tidak ingat, cuma tidak penting. Bukan cocok, tapi dia suka. Lin Wenxuan. Hatimu ternyata tidak pernah ada padaku. Hello. Apakah Anda Nona Shen Man King? Lamaran Anda sudah disetujui. Mohon datang 7 hari lagi ke markas militer Fengtian. Ke markas militer Fengtian. Berikan barangnya. Kamu boleh pergi. 7 hari lagi, aku akan bergabung dengan pasukan Feng sebagai dokter lapangan. Mulai hidup baru. Sebelum itu, aku akan kumpulkan semua bukti. Kalian akan bayar mahal. Lamaran kerja? Man King, mau kemana? Cari kerja di dekat rumah. Kerja. Man King, kamu bisa apa? Sudahlah, jalan-jalan juga bagus. Sudah lama terkurung, waktunya lihat dunia luar. Kakak ipar jarang keluar rumah, mungkin sudah ketinggalan zaman. Dunia luar tidak seperti di rumah. Lebih baik tetap di rumah. Kalau di luar sampai membuat malu. Membuat keluarga Lin malu, itu tidak baik. Lagi pula, keluarga kita tidak kekurangan uang sedikit pun. Betul, kan? King Yue ada benarnya juga. Kamu pikirkan baik-baik. Oh ya, Kak Wenxuan, lihat. Ini hadiah dari seorang pria di Paramount tadi malam. Lihat harganya berapa. Dia mau dekatiku. King Yue, buang ITU. Kenapa? Aku sudah dewasa. Kak Wenxuan, Legibula Sekarangkan. Sedang tren pemikiran baru, cinta bebas. Aku bilang buang. Dia cemburu. Wah, kakak lebih bawel dari pacar. Ternyata saat mata kita hanya melihatnya, kita benar-benar bisa menipu diri. Dulu kukira, dia benar-benar sederhana, tidak dekat wanita. Ternyata, aku tak pernah melihat caranya peduli pada orang lain. Peduli sungguhan. Aku akhir-akhir ini Sibuk persiapan laporan revolusi baru untuk rapat 5 kota. Jarang pulang. King Yue, di Romelin. Boleh kemana saja, kecuali ruang baca. Kenapa? Ada apa di ruang baca yang tak boleh kulihat? Kalau kakak ipar, pernah ke sana? tidak pernah. Aku mau lihat. King Yue. Aku mau lihat. King Yue. Ini apa sih, Kak Wenxuan? Ini cuma buku-buku usang. Lihat sedikit kenapa?
Apa baunya ini? Kau, Kak Wenshuan. Bau nafsu terlarangmu. Xingyue. Jangan macam-macam. Kenapa? Ini kan cuma buku-buku. Lihat sebentar kenapa. Ini dokumen rapat 5 ibu kota, menyangkut urusan besar. Dokumen rahasia? Mungkin menyembunyikan pikiran kotornya. Dengar kata kakak. Apa yang tidak boleh dilihat? Kenapa aku sering mimpi ini? Jangan-jangan dia. Siapa yang memotong rambutku? Lin Qingyu, kau yang memotong rambutku? Kakak, ini namanya memotong kuncir tanda tekad, membuang yang lama membangun yang baru. Kak Wenshuan sebagai pelopor zaman baru. Kau sebagai istrinya, bagaimana bisa? Masih berambut panjang feodal, menahan langkahnya? Lupa bilang, sekarang aku bukan hanya penasihat Universitas Nasional. Aku juga perwakilan pelopor rapat 5 ibu kota. Keluarga kami, Lin, adalah perwakilan keluarga besar pemikiran baru. Kakak, kau harus memimpin contoh. Itu peninggalan orang tuaku. Kembalikan. Barang-barang feodal tua ini disimpan hanya jadi bencana. Gunting dan hancurkan semuanya. Siapa yang berani? Kau. Kau berani memukulku? Sejak kecil, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhku. Kalian pada mati? Diam saja apa? Cepat tangkap dia. Gantung di sumur halaman. Siapa yang berani? Takut apa? Kalian tidak tahu. Di hati Kak Wenshuan, siapa yang penting? Dia hanya orang luar. Di hati Kak Wenshuan, akulah yang paling penting. Diam saja apa? Ayo. Kang. Kalian berani sekali. Rupanya, di rumah yang telah kujaga 3 tahun ini, semua orang tahu, Lin Qingyu adalah pusat hati Lin Wenshuan. Hanya aku yang baru tahu sekarang. Rahasia yang dianggap mengejutkan ini. Nona Qingyu, sumur gantung ini adalah hukuman dari dinasti sebelumnya. Untuk wanita yang tidak setia. Ini tidak baik. Hukuman apa? Dia memukul perwakilan moral, pemikiran yang busuk. Aku ini disebut membela keadilan dengan mengorbankan keluarga. Pukul dia! 2 kali ini, untuk mengajarimu memahami kehormatan dan rasa malu. Jangan terus-terusan ingin tampil di depan umum. Pukul! 2 kali ini, untuk membuatmu mengerti, berpikiran terbuka. Jangan jadi budak zaman lama. Jangan berpegang pada barang-barang usangmu. Lanjutkan Memyuko. 2 kali ini, adalah karena kau merebut kakak Wenshuanku. Hahaha. Kakak ipar, zaman sudah berubah. Sisa-sisa feodal seperti kamu harus mati. Jika terus begini, Nyonya akan tewas. Aku harus cepat melapor. Qingyu. Kakak Wenshuan, hatiku sangat sakit. Aku sepertinya tidak bisa bernapas. Tidak apa-apa Qingyu, aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Wenshuan. Selamatkan aku. Wenshuan. Man King. Sudah sadar.
Jika tidak ada yang lapor dan aku tidak datang tepat waktu, kau sudah tewas. Meski hanya luka ringan. Tapi kedinginan di dalam sumur. Aku sudah menyuruh ajudan menghubungi rumah sakit terbaik di kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, aku sudah mengatur polisi untuk turun tangan. Terima kasih. Kali ini aku berhutang padamu. Rumah sakit tidak perlu. Aku sendiri adalah dokter. Aku bisa menanganinya sendiri. Wanita yang terlalu mengerti, justru membuat pria dengan mudah menyakiti. Shen Menking, kau boleh merepotkanku sesukamu. Seperti sekarang. Luka di punggung terlalu sakit. Bersandarlah di pelukanku. Jangan dipaksakan. Tiga hari lagi. Aku akan membawamu pergi. Kau yang melapor, menuduh King Yu sengaja melukai. Tindak pidana penganiayaan. Cukup untuk membuka kasus. Aku tahu kau merasa tidak adil. Ini salah King Yu. Aku sudah menghukumnya dengan keras. Hukuman apa? Dia sifatnya ceroboh, mudah terpancing. Aku sudah menghukumnya. Tidak boleh keluar rumah selama sehari. Tidak boleh keluar sehari itu bukan hukuman. Lin Wenshuan, kau benar-benar menghukumnya. Atau takut aku mengganggunya, jadi melindunginya secara tidak langsung? Apa yang kau bicarakan, Lin Wenshuan? Yang terluka adalah aku. Tapi kau bahkan tidak menanyakan lukaku sekalipun. Malah terus takut adik kesayanganmu ditangkap. 3 tahun ini, apa kau pernah menganggapku sebagai istrimu? Atau biar aku tanya dengan cara lain. 3 tahun ini, orang yang ingin kau lindungi mati-matian, bukanlah aku. Tapi dia, Lin King Yu. Benar, kan? Apa dia tahu sesuatu? Tidak mungkin. Lin Wenshuan, jujurlah padaku sekarang. Meski hanya satu kalimat jujur, mungkin aku masih bisa mengurangi kebencianku. Karena kau pernah menyelamatkanku. Tidak mungkin. Aku sudah menyembunyikannya dengan sempurna. Dia hanya tidak seimbang hatinya, cemburu saja. Kalian berdua adalah keluargaku yang paling penting. Bagai telapak tangan dan punggung tangan, aku akan melindungi kalian. Persoalan ini selesai sampai di sini. Seluruh kota Jiang, tidak ada yang berani mengambil kasus ini. Harga diri keluarga Lin tidak boleh ternoda. Pergi! Enyah dari sini! Aku tahu kau merasa tidak adil. 3 hari lagi aku akan berkencan denganmu, hubungan suami istri yang kau inginkan. Semuanya akan kuberikan sebagai ganti rugi. Istirahatlah yang cukup beberapa hari ini. Hingga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tanpa ragu memihak orang itu. Barulah proses melepaskan 3 tahun konyol ini benar-benar berakhir. 3 hari kemudian, apa yang kalian berhutang padaku selama 3 tahun ini akan kukembalikan. Satu persatu. Jangan marah lagi. Kakak ipar, maafkan aku, itu salahku. Aku hanya terpancing emosi. Soalnya, dulu di rumah, hanya ada aku dan kakak Wenshuan berdua. Sekarang tiba-tiba ada kakak ipar, aku takut dia tidak peduli padaku lagi. Makanya aku, kakak ipar, aku tidak akan mengulanginya lagi. Senmanin, kamu gila ya? King Yu juga terluka, dia baik hati minta maaf padamu. Kamu begini caranya jadi kakak ipar? Maaf ya, aku juga tidak sengaja. Tangan tergelincir. Senmanin, kamu gila ya? King Yu, kamu tidak apa-apa? Kakak Wenshuan, dia tidak benar-benar ingin membunuhku, kan? Tenang,
Selama aku di sini, dia tidak berani berbuat apa-apa padamu. Ayo duduk. Tidak apa-apa. Ayo makan sedikit. Shen Manqing, kamu sedang apa ini? Tidak usah. Barang-barang ini, berikan saja pada adikmu, lagi pula. Pemilik sebenarnya dari barang-barang ini, selalu dia. Kamu, jangan sentuh. Kamu mau apa? Aku akan memberimu yang lain. Kakak Wenshuan, apakah kamu jatuh cinta pada wanita itu? Tidak. Aku hanya ingin menebus kesalahanku padanya. Lalu kamu menghukumku demi dia. Kamu benar-benar akan menikahinya, bahkan barang-barang ini. Kamu tidak mau aku menyentuhnya. Apakah di hatimu, dia lebih penting dariku? Mana mungkin, di hatiku, kamulah yang paling penting. Baik. Kalau begitu, 3 hari lagi di acara 5 kota. Kamu lakukan saja sesuai rencana awal. Buat dia kehilangan muka di depan seluruh warga Jiangcheng. Lalu menceraikannya di depan umum. Baru aku percaya kamu. Baik. Kakak Wenshuan, aku tahu kamu yang paling baik padaku. Kalau begitu, apakah kamu tidak ingin menghiburnya? Tidak perlu. Dia hanya sedang emosi sesaat, ini semua adalah hasil dia merengek-rengek padaku lama sekali. Setelah dia tenang, dia akan kembali mengambilnya sendiri. Aku akan mengirimkan fotonya pada kalian, di hari acara 5 kota. Keluarkanlah itu. Manqing, aku harus pergi ke kota sebelah untuk mengambil dokumen penting. Kamu istirahat yang cukup di rumah. Oh iya, pertemuan 5 kota 3 hari lagi sangat penting. Kamu persiapkan baik-baik. Aku mengerti. Aku akan bawakan hadiah untukmu. Benarkah? Kamu pasti suka. Oh, keluarga Lin Qingyu. 3 tahun lalu sengaja menyakitiku, kemudian mendorongku ke jurang. 3 tahun kemudian membuatku terjatuh ke sumur dalam. Ini adalah laporan medis dan bukti-bukti terkait. Adik dari tokoh sastra terkemuka, Tuan Lin. Ya, tolong tangkap dia. Maaf, kami tidak bisa menangani kasus ini. Atas nama pasukan Feng, sekarang bagaimana? Token Komandan Pasukan Feng. Bisa, aku akan catat sekarang. Wenshuan, pertemuan 5 kota ini sebentar lagi dimulai. Semua orang penting di kota ini memperhatikanmu. Kamu malah sengaja pergi ke kota sebelah semalaman hanya untuk sebuah perhiasan. Dibeli untuk Shen Manqing, bukan? Qingyu sudah menginginkan ini lama sekali. Aku menghukumnya karena Manqing. Dia sangat kesal, aku coba membujuknya. Pergi ke toko hadiah, bungkus ini dengan kotak beludru. Wenshuan, kenapa kamu membungkus hadiah gratis? Untuk Manqing. Dia akan menemaniku menghadiri pertemuan. Harus ada perhiasan yang pantas. Aneh, siluet wanita di kursi belakang itu kok mirip sekali dengan kakak ipar? Kamu salah lihat, itu pasti bukan Manqing. Tapi posturnya. Sebagai istriku, Lin Wenshuan, aku selalu mengajarnya untuk menahan diri dan menjaga tata krama. Berpakaian tidak boleh sembarangan. Legit pula. Dia hanya terpesona dengan keanggunan sastra, tidak mungkin naik truk militer preman seperti ini.
Selamat datang Dr. Zhen, resmi bergabung dengan pasukan Feng. Sekarang bisa pergi? Tuan, Anda benar-benar memutuskan untuk membuat Nyonya mengalami hal seperti itu di pertemuan 5 kota yang begitu ramai. King Yu sudah menderita. Aku harus memberinya keadilan, tapi dengan begitu, reputasi Nyonya akan hancur, dia kan istri sah Anda. Aku akan mencari cara mengubahnya menjadi rumor yang tidak jelas. Lalu membantunya membersihkan nama, begitu. Jika dia merajuk, asalkan aku bersikap seolah tak ada masalah sebelumnya. Lalu menghiburnya dengan hadiah. Memberikan apa yang selalu dia inginkan, hal ini akan berlalu juga, hadiah. Tuan, Anda lupa bagaimana Nona Shen memperlakukan Anda selama 3 tahun ini? Anda tidak suka manis, dia mengubah semua makanan Anda menjadi rasa sedikit asin. Anda punya kebiasaan bersih, dia merawat semua pakaian Anda sendiri. Tidak membiarkan pelayan menyentuh sedikit pun. Anda bilang, wanita tak perlu pintar asal berbudi. Dia pun menyembunyikan semua kelebihannya, rela memasak untuk Anda. Tuan. Setiap malam Anda begadang menulis di ruang kerja. Nona Shen selalu menunggu di luar pintu. Semangkok sup biji teratai, dia takut dingin dan merusak lambung Anda. Dipanaskan berulang di kompor kecil, kadang Anda tidak keluar semalaman. Dia memeluk selimut tipis, tidur di karpet luar pintu. Meringkuk sampai tertidur. Hanya agar saat Anda membuka pintu, dia yang pertama kali terlihat. Tuan, mungkin Anda lupa. 3 tahun lalu, Nona Shen begitu ceria dan bersemangat. Berani mencintai dan membenci. Jika suatu hari dia mengingat masa lalu, mengetahui semua kebenaran. Anda, bagaimana Anda akan menghadapinya? Dia tidak akan. Dia mencintaiku sangat dalam, menganggapku sebagai segalanya. Bahkan jika suatu hari tahu, dia pasti tidak akan menyalahkanku. Setelah pertemuan, aku akan memperlakukannya dengan baik, berlipat ganda. Kakak Wenxuan. Semua orang sudah berkumpul, kamu siap? Aku baru melihat Shen Menqing. Aku benar-benar tidak sabar melihatnya nanti. Dalam keadaan hancur. Minumlah, banyak-banyak, itu teh spesial yang disiapkan untukmu. Dengan tambahan bahan khusus. Tuan, sesuai perintah Anda, anting berlian dari Prancis. Dan anting mutiara sudah siap. Bisa diberikan sebagai kejutan kapan saja. Aksesori apa? Kejutan apa? Bukankah kita sudah sepakat? Kamu mengingkari janji. Qing Yu. Kita akhirnya. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Hari ini aku akan, di hadapan seluruh warga Jiangcheng, membongkar kepalsuan wajahnya. Qing Yu. Kamu jelas-jelas sudah berjanji padaku. Sekarang kamu menyesal sudah tidak ada gunanya. Obatnya sudah aku berikan sejak lama. Kalau kamu tidak mengikuti rencana, maka aku sendiri yang akan pergi ke kamar itu. Dan naik ke panggung untuk berbicara. Qing Yu. Belakangan ini, Menqing memang semakin tidak patuh. Memberinya pelajaran juga tidak apa-apa, lagi pula ada aku yang melindungi. Tidak akan terjadi hal yang besar. Para tamu undangan. Aku adalah adik perempuan Lin Chuan, Lin Qingwei. Dan juga perwakilan gaya dalam pertemuan 5 kota ini. Sebagai pendukung pemikiran baru, keluarga kami tidak akan mentolerir adanya tumor masyarakat lama yang merusak nama baik. Hari ini, aku akan mengorbankan keluarga untuk keadilan. Mengungkap wajah asli seseorang. Baru saja, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kakak iparku.
Shen Manking berbuat tidak setia dalam pernikahan. Dia sekarang sedang di ruang istirahat, berselingkuh dengan orang lain. Meskipun aib keluarga tidak boleh diumbar, tapi keluarga kami tidak akan menyembunyikan kebenaran dan tidak akan mentolerir perbuatan kotor terjadi. Karena kalian semua hadir di sini hari ini, maka tolong jadilah saksi. King Yu, jangan. Shen Manking benar-benar tidak tahu malu. Di mana Shen Manking? Tidak tahu aturan, merusak moral. Benar sekali. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Lin Wenshuan. Semoga kamu dan Lin Qingyu hubungan kakak adik yang erat dan bahagia selamanya. Meskipun dia bukan adik kandungmu, tapi dia juga tumbuh besar di hadapanmu. Kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. Aku selalu menganggapnya sebagai teladan pemuda, tapi ternyata berwajah manusia berhati binatang. Benar-benar mengotori mataku. Lin Wenxian, kamu benar-benar sampah masyarakat, aib besar bagi dunia pendidikan kita. Kepala sekolah, tidak, Anda salah paham, ada yang menjebakku. Salah paham? Sekarang seluruh orang di Jiangcheng sudah melihat kelakuan burukmu. Kamu masih ingin membela diri? Universitas Jiangbei tidak bisa menerima orang seperti kamu. Sampah masyarakat. Mulai hari ini, kamu dipecat. Kepala sekolah. Tidak, bukan. Pulanglah dan introspeksi diri. Jangan ikut pertemuan 5 kota ini. Memalukan. Lin Qingyue, kamu ditangkap. Lepaskan aku. Atas dasar apa? Atas dasar apa kalian menangkapku? Kamu diduga menjebak Shen Manking. Buktinya jelas, ikut kami. Kakakku adalah Lin Wenxuan. Aku adalah putri keluarga Lin. Kapan kantor polisi Jiangcheng berani menyentuh orang keluarga Lin? Kapan kalian berani menyentuh orang keluarga Lin? Nona Lin, kau tahu tidak orang besar seperti apa yang kau lawan? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kakak, tolong aku. Kakak. Xie King. Wartawan yang disuap oleh Nona Shen. Kirim orang untuk melindungi mereka diam-diam. Jangan sampai mereka dirugikan. Selain itu, sampaikan pesan kepada kepala polisi baru Jiangcheng. Kasus keluarga Shen dituduh menjual opium secara ilegal 3 tahun lalu. Sudah saatnya dibuka kembali. Dihukum seberat-beratnya. Menjerdy, dia pasti sudah tahu. Ini adalah balas dendamnya. Dia pasti sekarang ada di kamarku. Menungguku pulang untuk memberinya penjelasan. Manking, keluar. Ayo kita bicara. Manching. Bagaimana bisa? Aku sudah membimbingnya selama 3 tahun atas nama cinta. Bagaimana dia berani? Bagaimana bisa menjadi begitu tegas? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin melakukan ini. Dia jelas paling mendengarkan kata-kataku. Shen Manking, apa yang kau lakukan? Tidak usah. Barang-barang ini, berikan saja kepada adikmu. Aku akan membawakanmu hadiah. Benarkah? Kau akan menyukainya. Oh, Dia tidak sedang membalas dendam. Dia tidak sedang marah. Jianggat. Shen Manqing. Dia benar-benar ingat segalanya. Dr. Shen, mulai sekarang tempat tugasmu di sini. ini asrama pasukan Feng Tian? Perawat pasukan Feng Tian dapat fasilitas sebaik ini?
Kemampuan Dr. Shen semakin hebat. Bukankah kau sedang bertugas? Bukankah baru kembali 3 hari lagi? Sebenarnya aku pergi untuk memberi hadiah kepada pasangan brengsek itu. Ling Qingyue sudah ditangkap. Kasus lama keluargamu 3 tahun lalu akan dibuka kembali dan dihukum. Cukup untuk membuatnya dipenjara seumur hidup. Sedangkan Lin Wenxuan dikeluarkan dari Universitas Nasional. Namanya hancur. Menjadi bahan tertawaan seluruh Jiangcheng. Bagaimana kau tahu? Tentang urusanmu, sulit untuk diketahui. Masih terlalu murah buat 2 orang itu. Tenang saja. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Di wilayah pasukan Feng, kau bisa lakukan apa saja yang kau mau. Aku akan menjagamu. Kau cuma prajurit biasa pasukan Feng? Dengan apa kau bisa menjagaku? Kalau begitu, biarkan Nona Shen mencoba prajurit kecil ini. Cukup layak atau tidak? Segelas teh saja tidak bisa dituang dengan baik. Pergi ke sana, angkat buku kode perempuan. Pikirkan baik-baik sebagai seorang wanita. Setiap gerak-gerik harus sopan dan pantas. Pria yang baru kenal saja tahu tanganku terluka dan tidak nyaman. Tapi suamiku tidak pernah peduli. Aku akan bertanggung jawab atas kejadian tadi malam. Aku akan pergi ke markas. Kau siap-siap saja, lalu lanjutkan urusanmu. Kenapa? Habisi semua lalu kabur begitu saja? Tidak percaya aku akan menikahimu? Aku baru saja melarikan diri dari satu sangkar. Tidak ingin terjebak dalam janji apapun lagi. Semalam kita hanya terbawa emosi, kedepannya kita sama-sama di markas. Lebih baik kita jaga jarak saja. Komandan, Anda ini. Tidak kusangka. Dipakai lalu dibuang, ya? Lai Kerala. Ada apa? Tugas Mayor Jenderal Shenke sudah selesai. Sekarang sedang menunggu Anda di luar. Komandan. Anda menginap di mana lagi malam ini? Bicaranya di kantor. Baik. Aku lupa sesuatu, kembali untuk mengambilnya. Orang ini, kenapa sangat familiar? Kakak, Manching. Kak, kau masih hidup. Manching. Kak, Kenapa kau di sini? Oke, dengar penjelasanku. Kau berani menyentuh adikku? Shenke, dengarkan penjelasanku. Henschelaisen happen. Komandan atau bukan, kau berani menyentuh adikku? Hari ini meski harus dikeluarkan dari pasukan Feng, aku tetap akan menghajarmu. kamu salah paham, Kak. Dia yang menyelamatkanku. 3 tahun lalu keluarga kami bermasalah, aku luka dan kehilangan ingatan. Himajuan dan adik seperguruan Ling Yu menganiayaku dan mencoba membunuhku, dia yang menyelamatkanku. Benarkah? Sangat benar. Kamu adalah panglima pasukan Feng. Jadi, ini adalah kediaman Xie. Ya, Panglima pasukan pun apa?
Aku beritahu kamu, jauhi dia. Dia bukan orang baik. Dia itu orang sinting. Dia bukan orang baik. Dia itu orang sinting. Aku ingat kebaikanmu menyelamatkan adikku, terima kasih. Tapi, kamu harus menjauh darinya. Pergi. Aku mana mirip orang sinting? Dasar Lin Wenshuan, bajingan. Berani-beraninya memperlakukanmu seperti ini, nanti kubunuh satu-satu. Tembak mereka. Akan tiba hari itu. Ngomong-ngomong, Kak, beritahu aku dulu, kemana saja kamu selama ini? Bagaimana kamu hidup? Aku pikir kamu juga. Aku terluka parah, Xieyan yang menyelamatkanku. Selama ini aku tinggal di pasukan Feng. Kakakmu sekarang adalah Mayor Jenderal. Aku lihat siapa yang berani mengganggumu. Iya, dengan kakak di sini, aku tidak takut apapun. Ngomong-ngomong, Kak, kenapa kamu bilang Xian itu orang sinting? Kamu ngapain? Seperti yang kamu lihat. Baik, kamu benar-benar hebat. Aku mengaku kalah. Sudahlah, dengarkan saja aku, jauhi dia. Pasti benar. Keluar. Ada apa? Jelaskan, kenapa aku disebut sinting? Lapor, Panglima, di pasukan semua laki-laki, ada kebiasaan aneh apa? Setiap malam berpesta, itu urusan pribadi Anda, bawahan tidak bisa ikut campur. Hanya satu permintaan, jangan sentuh adikku. Kamu pikir aku punya kebiasaan aneh apa? Bukan aku yang bilang, aku sudah lihat beberapa kali. Itu loh, laki-laki berpakaian perempuan. Beberapa perempuan diangkat keluar dari sini. Pantatnya berdarah-darah. Kamu punya masalah apa? Kamu bisa cerita padaku, perlu pakai cara sinting seperti ini. Untuk melampiaskan? Melampiaskan? Baik, hari ini kamu lihat baik-baik. Lihat bagaimana aku melampiaskan emosi. Lapor. Masuk. Lapor, Hang 5, tempat minum yang sering dikunjungi target belakangan ini. Serta daftar orang yang dihubungi, semuanya sudah diverifikasi. Di dalam laci rahasia ruang kerjanya, ditemukan fotokopi buku catatan mencurigakan. Yang terkait dengan perbatasan 3 tahun lalu, sudah difoto. Silakan Panglima melihatnya. Kembali dan terus awasi. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Siap. Ini prajurit yang kamu lihat sebelumnya, yang menyamar sebagai wanita. Sekarang aku mengerti. Jadi selama ini kamu selalu menyuruh orang menyelidiki informasi di sekitar pejabat dan orang penting. Kasus keluarga Shen juga kamu yang selidiki, kan? Tidak sepenuhnya. Kebetulan bertemu si Tua Mesum, yang sering berhubungan dengan Lin Qingwei. Dengan cara ini, paling mudah untuk mendekati dan mendapatkan kepercayaan. Tunggu. Kalau para wanita itu bagaimana? Itu mata-mata yang dibunuh. Panglima, maaf, aku salah paham. Sekarang bisa bilang ke adikmu kalau aku bukan orang jahat, kan? Tunang, serahkan padaku. Aku pasti jelaskan ke adikku. Kamu sangat peduli dengan pendapat adikku, ya? Sakit ya? Mau jadi adik iparku? Kalau sekarang aku panggil kamu kakak, berani jawab? Panglima terlelebek, bawahan tidak berani. Bicara yang penting. Sekarang yang sudah ditemukan tentang keluarga Lin. Tentang kejadian waktu itu. Jangan beritahu Man King dulu. Apa rencanamu? Dia baru saja melalui banyak hal. Emosi dan ingatannya tidak stabil. Kalau diberitahu sekarang, hanya akan menambah kesedihan dan risiko. Tunggu waktu yang tepat. Aku akan mempersiapkan jalan untuknya. Akan kubantu dia membalas dendam sendiri. Wenshan. Di sini kotor dan bau, makanannya juga begitu. Aku benar-benar tidak tahan lagi sehari pun. Cepat cari cara untuk menyelamatkanku. Masalah kali ini sangat rumit. Sepertinya ada orang di atas yang terus mengawasi keluarga kita. Sudah kuhubungi banyak orang, tapi tidak ada yang mau membantu. Karena skandal sebelumnya, reputasiku rusak. Jadi agak sulit bergerak. Tapi jangan khawatir, aku akan cari cara lagi. Pasti itu Shen Manking. Pasti wanita cantik itu yang berbuat onar. Aku akan cari cara.
Wenxian. Jensu, pikirkan lagi caranya. Selamat continua, Wenxuan. Bukan maksud mengkritik, tapi kau sendiri sudah dalam bahaya. Reputasimu juga karena Lin Qingyu itu. Sangat tercemar, buat apa kau masih peduli padanya? Lin Qingyu sendiri yang berbuat salah. Haruskah dia tidak menanggungnya sendiri? Dia sudah menjelaskan padaku. Kejadian sebelumnya juga terpaksa, seharusnya tidak sampai seperti ini. Kakak Wenxuan, aku benar-benar tidak sengaja. Dia yang pertama memfitnahku, bekerja sama dengan orang asing menjual candu. Bahkan mengatakan kami tidak peduli etika dan kemanusiaan, aku benar-benar tidak tahan. Karena panik, jadi menyuruh orang untuk memberinya pelajaran. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud mengambil nyawanya. Tapi istri sahmu yang setia padamu. Kau malah membiarkan Lin Qingyu menyiksanya seperti itu, sekarang dia ditahan sudah termasuk beruntung. Asalkan Meng Qing kembali, aku akan lebih baik padanya. Dia pasti akan berubah pikiran, juga akan mencabut tuduhan terhadap King Yue. Apakah dia benar-benar tidak bisa ditemukan? Dan tidak akan pernah kembali? Tuan, ada kabar tentang Nyonya. APA, ada yang melihat Nyonya di Fengtian? Bersama sekelompok tentara. Bersiaplah, aku akan pergi sendiri ke Fengtian. Baik. Dr. Shen, lihat di sini. Ini kan peta pertempuran pasukan Feng? Bagaimana kau tahu? Peta pertempuran dan penyusunan ini. Kok sangat familiar? Lihatlah formasi pasukan ini, semua aku rancang bersama ayah. Secara pribadi. Karena kau diizinkan masuk, pelajari dengan baik. Ingat baik-baik, pasti berguna nanti. Mengerti? Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Wajahmu pucat sekali. Urusan ini, tunggu sampai tanganmu sembuh dulu. Aku bawa makanan kesukaanmu, istirahatlah dulu. Kok kau tahu makanan kesukaanku? Shenke yang memberitahuku. Terima kasih sudah menyelamatkan kakakku. Hanya terima kasih tidak cukup. Harus ada yang lebih nyata. Malam ini ada waktu? Manqing, kalian sedang apa? Berpakaian seperti ini tidak pantas di barak militer. Qingyu, sudah berhari-hari di penjara, tidak tahan lagi. Kau ikut aku pulang, tanda tangani surat perdamaian dengannya. Lin Wenxuan. Kau sengaja mencariku. Hanya untuk memberi adikmu Lin Qingyu menandatangani surat pengampunan. Aku tahu kau sedang kesal. Pulanglah denganku, jadilah orang yang baik. Masalah sebelumnya akan berlalu. Di masa depan, kau tetap akan menjadi Nyonya Lin. Nyonya Lin. Aku tidak tertarik dengan posisi itu. Lebih baik kau berikan pada adik kesayanganmu, Lin Qingyu. Jangan nakal, pulanglah denganku. Dia adalah istriku, wajar jika pulang denganku. Apa hubunganmu dengannya? Meng Qing, bagaimana bisa kau bergaul dengan orang kasar dari kamp militer seperti ini? Di mana sopan santun yang pernah kuajarkan padamu? Sopan santun? Sopan santun yang mengkhianati istri sendiri. Bermasturbasi dengan foto adik kecilmu? Manqing, kau. Profesor Lin, lebih baik kau gunakan waktumu untuk merenung, memikirkan cara menyelamatkan reputasimu yang jatuh dari singgasana. Aku tahu kau sedang kesal, marah padaku. Pulanglah denganku. Selamat continua. Masalah sebelumnya akan berlalu, di masa depan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Profesor Lin, ucapanmu bisa saja tidak berarti. Tapi luka yang pernah Meng Qing alami tidak bisa diabaikan. Sepertinya Profesor Lin belum mengerti. Kau meninggalkannya bukan untuk dirimu sendiri. Lin Wenxuan, kau demi Lin Qingyu
Menipuku untuk menikah selama 3 tahun, mengabaikanku setelah menikah. Membiarkannya memperlakukanku dengan buruk, memotong rambutku, mematahkan kedua tanganku. Menyiksaku di tepi sumur. Aku pernah menganggapmu sebagai satu-satunya penyelamat saat aku tenggelam. Bersyukur padamu, mempercayaimu, pernah mengira kau adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya dan andalkan di dunia yang sunyi ini. King Yu, menyakitimu saat itu adalah terpaksa. Jika bukan karena kau memprovokasinya, bagaimana mungkin dia marah dan melakukan hal-hal itu? Sudah sampai saat ini. Kau masih membelanya. Kau benar-benar sangat mencintainya. Pada akhirnya, dari awal sampai akhir, orang yang paling menyakitiku adalah kau. Sekarang aku sudah tidak mencintaimu lagi. Dan tidak menginginkanmu lagi. Shen Manqing, dulu kalau bukan aku yang menolongmu yang terlantar di jalanan, memberimu tempat tinggal, kau sudah mati sejak lama. Aku tahu kau cemburu pada King Yue. Makanya selalu menyasar dan menyusahkannya, iya kan? Pengawal. Aku bisa ikut kamu pulang. Manqing, aknya kamu sadar. Ada syaratnya. Muat iklan di koran, akui perjanjian nikah kita palsu. Pernikahan kita batal, kembalikan kebebasanku. Kedua, alihkan aset seperti pelabuhan keluarga Lin, 3 toko kain di selatan kota. Kenamaku, sebagai ganti rugi atas luka-luka yang kau timbulkan. Dan membiarkan orang lain menyakitiku dalam 3 tahun ini. Ketiga, suruh Lin King Yue mencukur rambutnya. Sujud, biar aku sendiri yang hukum dia dengan penggaris. Penuhi 3 syarat ini, aku akan pertimbangkan untuk ikut kamu pulang. Tanda tangani surat pernyataan maaf untuk Lin King Yue. Jamin dia keluar dari penjara. Sebagai kakak iparnya, masa kamu bisa segitunya minta ini itu? Pelit banget, mau dia sampai kena hukuman penggaris juga. Pernikahan kita batal. Aku ini kakak ipar apanya? Lupakan saja. Kalau begitu biar dia di penjara saja seumur hidup. Baik. Aset bisa dialihkan. King Yue juga bisa aku suruh cukur rambut dan minta maaf padamu. Tapi hukuman penggaris tidak bisa. Jelima, tidak akan kuat. Dan lagi, kalau pernikahan dibatalkan, kamu kehilangan status sebagai Nyonya Lin. Bagaimana kamu akan hidup? Man King, pikirkan baik-baik. Kalau begitu kamu sendiri yang pertimbangkan. Ini mencuat dan hatinya licik dan penuh akal bulus. Mereka ingkar janji, kamu pulang begini terlalu berbahaya. Tenang, aku punya rencanaku sendiri. Jian. Masa kamu nggak akan mati? Ikut Lin Wenxuan kembali ke Jiangcheng? Kau anggap adikku seperti apa? Seperti apa, Jenderal Muda Shen? Anda jangan marah, Panglima dia. Yonggon Shok. Jangan kira aku tidak tahu, keluarga Lin itu seorang bahaya. Panglima kamu itu gila, tahu tidak, Jenderal Muda? 3 tahun lalu Panglima, tidak sengaja gagal menjemput kembali. Kesempatan Nona Shen, sekarang susah payah. Sudah berhasil membawa orangnya kembali, tapi begitu saja dibiarkan pergi, hati Panglima pasti lebih sakit dari siapapun. Perkataan Anda seperti ini. Sama saja menusuk pisau ke tubuh Panglima. Apa katamu? Jangan terlalu capek, pulang cepat. Aku tunggu makan malam bareng. Hari ini ada seminar, waktunya selesai belum tentu. Jangan tunggu aku. Datang terlambat. Dia bukan burung kenari yang perlu aku. Kunci dalam sangkar untuk dilindungi. Dia punya pemikiran dan kebebasannya sendiri. Kamu kakaknya, harusnya lebih memilih percaya padanya. Kalau Man King memilih untuk tidak kembali, kamu akan terus menunggu begitu saja? Ya. Aku rela. Baik, aku percaya sekali lagi. Tapi aku mau ke Jiangcheng. Aku khawatir dengan adikku. Ibu Lin, dulu keluarga Shen jatuh, ibu terdampar sendirian. Sekarang ibu begini, mensuspendasi Profesor Lin, mengirim Nona Lin ke penjara. Apakah ini membalas budi dengan kejahatan? Konon ibu tak peduli budi Profesor Lin, terang-terangan di markas militer. Berkencan dengan pria lain, benarkah ini? Apakah ibu, untuk balas dendam karena Profesor Lin perhatian ke adiknya, sengaja merendahkan diri, mencari sensasi? Ini caramu? Mau gunakan opini publik untuk memaksaku lagi?
Wartawan-wartawan ini sudah menunggu di sini, bukan aku yang atur. Tidak apa-apa, Lin Wenxuan. Masih ingat janjimu padaku? Syarat pertama apa? Pertama, umumkan di koran, akui surat nikah kita palsu. Pernikahan kita tidak sah, kembalikan kebebasanku. Kebetulan sekali, karena wartawan semua ada di sini hari ini, mari kita umumkan sekarang. Tidak bisa bicara? Kalau begitu surat pengampunan Lin Qingyue, tidak usah dibicarakan lagi. Semuanya, dulu Lin Wenxuan untuk melindungi kejahatan adiknya, Lin Qingyue. Sepihak memalsukan surat nikah, menipuku dengan pernikahan palsu, hanya untuk mengurungku mati di keluarga Lin, agar Lin Qingyue bebas dari hukuman. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan niat baik menampung seperti yang kalian kira. Sekarang aku umumkan secara resmi. Pernikahan antara aku dan Tuan Lin Wenxuan tidak sah sejak awal. Kita tidak pernah mendaftar. Aku bebas, berhak menentukan pergi tinggal dan tindakanku sendiri. Apakah Anda kembali kali ini karena tidak bisa bertahan hidup setelah meninggalkan keluarga Lin? Saya kembali kali ini karena permintaan Tuan Lin untuk membahas apakah akan memberikan surat pengampunan untuk adiknya, Lin Qingyue. Semuanya, istri saya hanya sedang marah pada saya. Apa yang dia katakan tidak bisa dipercaya. Tapi Nona Shen, apa yang Anda katakan tadi? Sama persis dengan kejadian tahun itu. Dan kita semua tahu, setelah kasus candu, hanya Anda satu-satunya yang selamat. Siapa yang bisa menjadi saksi untuk Anda? Ya, Nona Lin, apakah tuduhan Anda tadi memiliki saksi atau bukti? Jika tidak, maka apakah kita bisa menganggap Anda ingin memutarbalikkan fakta hanya dengan kata-kata Anda? Siapa bilang keluarga Shen sudah punah? Ini masih ada satu lagi. Saya adalah salah satu penyintas kasus candu keluarga Shen tahun itu. Kakak Kendang Shen Manqing. Saksi sudah datang. Saya juga membawa bukti fisik, yang saya pegang ini adalah bukti bahwa Lin Qingyue adalah dalangnya. Dan Lin Wenxuan menipu pernikahan. Ake. Bawa ini, siapa tahu berguna. Di saat kritis, bukti ini bisa membantu Manqing. Tidak hanya itu, saya juga ingin mengumumkan bahwa kasus candu keluarga Shen tahun itu adalah fitnah. Dalang sebenarnya adalah orang lain. Saya sudah mulai menyelidiki dan akan membalas dendam. Lin Wenxuan, tahan itu adik saya. Jatuh cinta pada pandangan pertama denganmu di pasar sastra. Pulang ke rumah, dia memohon padaku untuk membujuk orang tua agar menikah dengan keluarga Lin. Saya pikir keluarga Lin masih keluarga terhormat. Dan kamu tampak seperti pria yang baik, jadi saya setuju untuk menikahimu. Tapi ternyata kamu adalah orang jahat. Sudah, semua sudah jelas. Saya juga ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini, keluarga Shen dan keluarga Lin putus hubungan. Tidak ada hubungan lagi. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa Shen masih hidup? Waktu itu kamu di markas tentara Feng, hanya sibuk menegur ketidakpantasan saya. Hanya sibuk menarik saya kembali untuk membebaskan adikmu, Lin Qingyue. Jika saja kamu sedikit bertanya, kamu akan tahu bahwa kakak saya ada di markas. Karena kamu tidak bisa menepati janjimu, maka urusan Lin Qingyue tidak perlu kamu temui saya lagi. Lin, jauhkan dari adikku. Pergi. Tuan. Kantor polisi menelepon, meminta Anda menjemput Nona pulang. Lin Qingyue sudah dibebaskan. Dan sekalian memeras Lin Wenxuan. Tapi setiap kali aku ingat si bajingan ini masih hidup dengan baik. Aku tidak bisa menerima ini. Santai saja, kakak. Kita lakukan selangkah demi selangkah. Mereka tidak akan ada yang lolos. Bukankah kamu seharusnya di markas? Kenapa sudah kembali? Komandan pasukan pun tidak ada artinya. Aku peringatkan, jauh-jauh darinya. Dia bukan orang baik, dia seorang maniak. Ini semua salah paham, adik. Xie Yan, dia benar-benar orang yang sangat baik. Seorang pria baik, dengarkan penjelasanku. Sebelumnya itu karena dia ingin melindungimu, lalu melakukan beberapa tindakan. Lalu aku salah paham dengan tindakan-tindakan itu. Tuan, kemarin pelayan sedang merapikan kamar. Menemukan album foto ini, sepertinya milik Nyonya. Apakah Anda ingin melihatnya?
Pidato Wen Xuan hari ini sangat sukses. Dia tidak mengajakku, tapi aku diam-diam menontonnya dari bawah panggung. Dia juga tidak menyadari kehadiranku. Wen Xuan, besok kamu yang jadi pembicara utama di rapat? Ajak aku. Kamu juga tidak akan mengerti. Lebih baik diam di rumah. Wen Xuan, ini untukku? Kalau suka, ambil saja. Ini pertama kalinya Wen Xuan memberiku hadiah. Shell ini adalah gaya favoritnya. Aku harus menyimpannya dengan baik. Mengkingka. Aku yang salah selama ini? Salah percaya, salah menaruh harapan, saat tersesat harus segera kembali. Tidak akan menoleh lagi, pendidikan moral, di belakang istrinya sendiri. Bermasturbasi melihat foto adik masa kecil, itukah pendidikan moral? Sekarang aku sudah tidak mencintaimu lagi, juga tidak menginginkanmu. Kamu jelas-jelas hanya memilikiku, bagaimana bisa tidak mencintaiku? Wen Xuan, aku tahu. Kamu pasti akan menyelamatkanku. Dari kecil sampai besar, apapun yang terjadi, kamu selalu datang mencariku. Wen Xuan, aku tahu, kau menyelamatkanku. Dengan kehilangan separuh kekayaanmu. Kau selalu yang paling mencintaiku, kan? Karena sudah kembali. Istirahatlah dengan baik. Jangan. Wen Xuan, sekarang wanita itu sudah pergi. Tidak ada lagi penggalangan antara kita. Ayo kita bersama, ya? King Yu, kau tumbuh besar di keluarga Lin selama bertahun-tahun. Aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuanku. Istirahatlah, istrimu masih di luar, aku akan mencarinya. Kakak kepar. Wanita cantik itu, kau benar-benar menganggapnya sebagai istrimu? Dia pantas? Dia layak? Lin Wenxian. Dulu, saat matamu hanya melihatku, kau menipunya untuk menikahimu, sekarang dia pergi, kau mengejarnya lagi. Aku tidak salah tebak, kau jatuh cinta padanya. Lin King Yu, jangan asal bicara. Lin Wenxian. Jika kau berani mencarinya hari ini, aku akan mati di hadapanmu. King Yu, jangan. Kalau begitu, janji padaku. Jangan cari wanita itu, ya? Baik, aku janji. Letakkan pisau itu. Wen Xuan, aku tahu, kau peduli padaku. Yang kau cintai selalu aku, kan? Secara keseluruhan, beginilah keadaannya, dia padamu. Benar-benar sudah direncanakan lama, cintanya padamu. Sangat dalam dan tulus. Tapi ada beberapa hal yang menurutku harus diperjelas. Shen Ke. Kamar itu, dia tidak pernah mengizinkan siapapun masuk. Termasuk aku dan Xie King, menurutku jika kita memperjelasnya. Hari ini aku harus melihat apa rahasia di dalam kamar itu. Ayo, pergi. Hei, kakak, setiap orang punya rahasia, tidak baik kita begini. Baiklah, kita tidak lihat boleh. Adikku lihat boleh kan? Atau kau sama sekali tidak mengizinkannya? Eo. Hei, kakak. Hei. Jangan. Masuklah. Tidak ada rahasia. Aku bermimpi tentang masa kecil lagi, hanya karena tidak sengaja merusak pisau bambu baru yang dibuat Paman Shen untukmu, kau mengejarku keliling kediaman gubernur. Shen Man King, kau benar-benar wanita pemberani. Wanita pemberani di masa lalu. Masih ingat anak kecil yang kau kejar-kejar? Kau. Aku.
Hari ini saat latihan, aku melamun dan teringat masa kecil. Saat kau menunjuk hidungku dan marahiku karena latihan. Bilang jurus keluarga Shen yang hebat ini, latihan berkali-kali tetap tidak bisa. Aku memang bodoh, teringat masa kecil. Karena saat itu selain merengek padamu untuk mengajariku jurus, aku benar-benar tidak punya alasan lain untuk bisa bersamamu. Keluarga Shen sedang dalam masalah. Aku harus menemukanmu, Shen Manking. Di mana kau sebenarnya? Lin Qingyu itu. Berani-beraninya mematahkan tanganmu dan membuatmu terjatuh dari tebing. Tapi jika ditunda lagi, akan terlambat untuk menyambung tulangmu. Aku terpaksa melepaskannya untuk sementara. Tenang, suatu hari nanti. Aku pasti akan membiarkanmu membalas dendam sendiri. Manking, bangun, ini aku datang menyelamatkanmu. Bangun. Dulu kan paling suka memanggilku si pemalas. Kenapa sudah tidur berhari-hari belum juga bangun? Si pemalas, sudah waktunya bangun. Jadi orang yang pertama kali menyelamatkanku adalah kau? Lalu keluarga Lin. Lin Wenxuan bilang yang menyelamatkanku adalah... Jangan buru-buru, tidak ingat juga tidak apa-apa. Kedepannya ada aku dan kakakmu. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Aku kan wanita pemberani, siapa yang berani menggangguku? Tentu saja. Di sana juga ada. Lihat di sini. Semua baru datang hari ini. Kak Wenxuan, bagaimana motif ini? Cocok tidak untuk dibuat sapu tangan? Aku tahu, kau selalu ingat. Aku paling suka bahan dari toko ini. Bungkus yang ini untukku. Dan ini juga, aku mau semuanya. Suruh pemilik toko segera membuat polanya. Siap buatkan baju dan sapu tangan yang kuingin. Siap. Wenxuan, lihat, ini semua yang kusiapkan untukmu. Baju yang bisa kau pakai di pertemuan sastra besok. Semua yang paling cocok untukmu, coba dulu. Besok ada pertemuan aliran klasik, harus pakai jubah panjang. Kamu siapkan setelan jas dan kemeja buat apa? Aku tidak tahu. Ini pun aku tanya ke Lin Kang. Dia kasih tahu, baru aku tahu besok ada perkumpulan sastra. Nggak bisa ya udah, jangan dipaksain. Buang-buang waktumu aja. Waktuku juga ikut terbuang. Jangan marah, aku akan siapkan yang baru untukmu. Xie King, koran belakangan ini terlalu membosankan. Maksud Panglima? Katakan, jika seorang yang mengaku diri bersih dan benar, selalu merasa paling benar, tiba-tiba suatu hari menyadari, orang yang paling dicintainya ternyata adalah serigala berbulu domba. Memperdayainya untuk berbuat banyak kejahatan. Bahkan mengkhianati keyakinannya sendiri. Apa yang akan terjadi pada orang ini? Kalau aku, pasti akan hancur. Maka Lin Wenxuan pasti lebih hancur darimu. Pergi, kirim orang kita ke keluarga Lin. Jual bukti tentang Lin Qingyu yang bersekongkol dengan musuh ke Profesor Lin. Siap, Panglima. Manking, aku akan membuatmu merobek. Topeng kepalsuan di wajah. Lin Wenxuan dengan tanganmu sendiri. Shen Manking yang lebih dulu memfitnahku. Berkolusi dengan orang asing jual candu, bilang kami. Tidak peduli tata krama dan kemanusiaan. Ya, Jia Lin Qingyu. Dialah dalang perdagangan candu. Benar. Ini informasi terpercaya yang sudah diselidiki Panglima bertahun-tahun. Sekarang buktinya sudah jelas. Panglima sebenarnya bisa menangkap Lin Qingyu. Langsung, tapi Panglima.
ingin menjalin hubungan baik dengan Profesor Lin. Jadi menyuruh hamba datang, menyerahkan kesempatan membela kebenaran kepada Profesor. Profesor Lin, di hadapan kebenaran, saatnya mengambil keputusan. Kejahatan berat seperti penyelundupan candu, hanya dengan beberapa foto, Panglima mau menjatuhkan hukuman? Ini adalah pengakuan pria dalam foto. Yang berperlaku mesra. Dengan Lin Qingyu setelah ditangkap. Sepertinya Profesor Lin tidak asing dengan orang ini. Dia adalah pejabat penting yang bertanggung jawab atas peredaran barang antara Jiangcheng dan perbatasan. Pejabat penting. Secara pribadi mengakui di penjara. Memiliki hubungan asmara dengan Lin Qingyue. Dan melalui perantaranya, mengenal pedagang asing yang menjual candu. Sejak itu terbentuklah jalur penyelundupan. Adapun pedagang asing itu, saat ini sudah dalam kendali Jenderal Profesor Lin. Jika ingin berhadapan langsung dengannya, saya di sini. Bisa juga melapor ke Jenderal untuk mengajukan permohonan. Tidak perlu. Tolong sampaikan kepada Jenderal, keluarga Lin. Tahu apa yang harus dilakukan. Wen Xuan, apa yang harus dilakukan? Ada masalah apa? Tidak ada, hanya beberapa materi sastra. Xingyu, ikut aku keluar sebentar, ada yang ingin kutanyakan. Aduh, Wen Xuan, kamu menyakitiku. Lepaskan. Masih ingat tempat ini? Tempat APA ini? Pernahkah aku ke sini? 3 tahun lalu, di sini, dengan tanganmu sendiri. Kamu memecahkan tangan Shen Manqing dengan pipa rokok. Lalu menyuruh orang melemparkannya dari tebing. Untuk membantumu, aku menikahinya, ingin mengurungnya di keluarga Lin. Wen Xuan, kenapa tiba-tiba membicarakan hal ini? Aku memang pernah melukainya, tapi karena hal ini. Aku mengungsi ke Nanyang selama 3 tahun, bukankah itu sudah cukup? Andai waktu itu bukan karena usahaku. Menemukan Shen Manqing yang hilang ingatan. Menikahinya untuk menutupimu. Kau sudah terbongkar dan masuk penjara. Wen Xuan, apa sebenarnya alasanmu? Tiba-tiba membongkar masalah lama ini? Apakah Shen Manqing? Dia mengatakan sesuatu lagi padamu? Apa sebenarnya alasanmu memberinya perlakuan kejam seperti itu? Kakak Wen Xuan, aku benar-benar tidak sengaja. Dia yang lebih dulu memfitnahku bersekongkol dengan orang asing menjual candu. Bahkan mengatakan kami tidak peduli etika dan moral, aku benar-benar tidak terima. Karena panik, jadi menyuruh orang memberinya pelajaran. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud mengambil nyawanya. Lin Qingyu. Aku tanya sekali lagi, siapa sebenarnya yang memfitnah siapa? Seperti yang kukatakan, dia yang memfitnahku. Dia bahkan ingin membunuhku. Dulu ketika aku membujuk Shen Manqing kembali, membantumu menulis surat pengampunan, aku berjanji padanya. Pasti akan membalas semua luka yang kau berikan padanya. Tapi, aku ingkar janji. Sekarang, aku datang untuk menepati janji. Lin Wenxian, kamu gila. Kamu demi Shen Manqing. Demi dia, kamu benar-benar ingin membunuhku. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh melepaskannya. Tuan, kamu mau kemana? Siapkan mobil, aku akan ke Fengtian, menjemput istri pulang. Kemarin belum selesai nonton, hari ini lanjut lagi ya. Tidak boleh. Apa yang ingin dilakukan Nona Shen? Siapa yang berani bilang tidak boleh? Aku, kamu akhirnya sadar, tapi tanganmu patah, tidak makan tidak minum. Menolak diobati, setiap hari hanya membuka mata, mengucapkan 2 kata, balas dendam. Dokter bilang, jika terus begini, kamu akan menghabiskan nyawamu sendiri. Manqing, aku sudah tidak punya cara lagi. Aku terpaksa memberimu obat baru itu, membuatmu lupa.
Masa lalu yang paling menyakitkan itu, maafkan aku. Kamu yang membuatku kehilangan ingatan. Ya. Aku harus menyelamatkan nyawamu. Ini satu-satunya. Dan juga cara tercepat, Man King. Aku harus membuatmu tetap hidup. Balas dendam, aku akan membunuh kalian, aku akan balas dendam. Jangan takut. Jangan sentuh aku. Jangan takut, disuntik dulu. Cepat. Tidak apa-apa. Tapi kamu tahu tidak, berapa banyak hal yang kulupakan. Aku bahkan. Aku tahu ini salah, tapi aku sudah tidak punya cara lagi. Asalkan kamu bisa bertahan hidup. Nanti aku pasti bisa melindungimu. Aku hanya tidak menyangka, kemudian terjadi kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan apa? Obat ini terlalu baru, efeknya sangat tidak stabil. Dokter bilang setiap 7 hari, ingatanmu mungkin akan kembali. Aku harus menemukan obat pengganti yang lebih stabil. Aku harus pergi ke Nanyang sendiri, harus menemukannya. Aku hanya terlambat pulang beberapa hari, aku hanya ingin memastikan obatnya benar-benar aman. Ini semua salahku, jika aku tidak lalai, bagaimana mungkin kamu bisa hilang dari tempat perawatan, dan kemudian bertemu dengan Lin Wenxuan. Dibohonginya untuk pulang. Kamu tahu penyebab aku kehilangan ingatan. Tahu aku hilang. Kamu bahkan menyelamatkan kakakku. Lalu kejadian di keluarga Shen dulu, orang tuaku. Apakah kamu sudah tahu semua alasannya? Ternyata benar dia, Lin Qingyu. Semua kejadian tahun itu adalah ulahnya. Bersekongkol dengan orang asing untuk menjual candu, lalu balik menuduh. Menuduh keluarga Shen mencuri sendiri. Aku akan membalas dendam. Membalas dendam untuk puluhan nyawa keluarga Shen. Tenang dulu. Aku akan membalas dendam untuk puluhan nyawa. Lepaskan aku. Tenang. Kalau kamu langsung menembaknya sekarang, memang puas, tapi lalu? Kamu mau menanggung tuduhan pembunuhan untuknya? Orang seperti Lin Qingyu. Mati adalah pelarian termurah untuknya. Kamu tenang dulu. Kamu benar. Mati terlalu murah untuknya. Aku akan mengungkap bukti ini ke publik, membersihkan nama keluarga Shen. Biarkan dia juga merasakan kehancuran reputasi dan dicaci maki oleh ribuan orang. Aku akan membuatnya berlutut di depan orang tuaku, memohon ampun. Benar. Ada satu hal lagi yang tidak kutulis di surat. Apa? Biarkan aku masuk. Ini bukan Profesor Lin? Tidak di rumah menemani adik kesayangan. Ngapain kesini? Aku datang untuk menjemput Man King pulang. Pulang? Pulang kemana? Rumahmu dengan Lin Qingyu itu? Tolonglah. Biarkan aku masuk menemuinya. Sungguh tulus ya. Baik, aku kasih tahu dulu. Kalau masak lihat atau dengar apa, jangan menyesal. Adikku di ruangan itu. Waktu itu kamu pakai obat. Lupa rasa sakit. Sama seperti waktu kecil. Suka menggangguku. Ingat? Kamu begitu baik padaku. Kamu suka aku.
Lalu kenapa kamu menindihku seperti ini? Ada apa lagi? Kamu juga suka aku. Sepertinya, sedikit. Tapi, aku tidak ingat siapa kamu. Kalau kamu suka aku. Kalau begitu, aku milikmu. Pantas saja. Pantas saja aku sering lupa bermimpi itu di malam hari. Aku ingat sekarang. Kamu sudah menyakitiku. Haruskah kamu bertanggung jawab padaku? Shen Manqing, inilah. Orang yang selalu menyimpanmu di hatinya. Masih mau mengecewakannya lagi? Xian, mulai sekarang kamu harus menerima perlakuan buruk dariku seumur hidup. Dengan senang hati. Kamu baik-baik saja? Lin Wenxuan, kamu gila apa? Manqing, pulang denganku. Tentang kejadian sebelumnya. Aku yang salah. Aku akan menebusnya. Menebus? Dengan apa kamu menebus? Hutangmu padaku? Hutang Lin Qingyue padaku? Hutang keluarga Lin pada keluarga Shen? Bisakah kamu melunasi semuanya? Lin Wenxuan, ku beritahu kamu. Dulu aku bodoh, tertipu olehmu selama bertahun-tahun. Sekarang banyak hal yang sudah kuingat. Kamu tidak berarti apa-apa bagiku. Tolong segera pergi. Hanya demi dia, seorang yang kasar? Xie King. Apa perintah Panglima? Kamu. Kamu adalah Panglima pasukan Fengtian? Membawa orang sembarangan ke kediaman. Usir dia. Panglima. Bukan aku yang melepaskannya. Profesor Lin. Sudah kuperingatkan, APA pun yang kamu lihat atau dengar di sini. Jangan menyesal. Kamu sendiri yang nekat masuk. Profesor Lin, wartawan yang kukirim. Seharusnya sudah kamu temui. Kenapa sudah beberapa hari? Belum ada kabar tentang Lin Qingyue yang dipenjara? Apakah kamu berniat melindungi adikmu ini? Sampai berani bermusuhan dengan pasukan Feng Tian? Tidak apa-apa. Kalau Profesor Lin tidak tega, maka nyawa Lin Qingyue akan kuambil sendiri. Jika kamu berani menghalangi, aku tidak keberatan menambah satu nyawa lagi. Manqing, kamu. Sudah waktunya makan malam. Aku masak beberapa hidangan favoritmu. Kebetulan aku juga agak lapar. Oh iya? Profesor Lin? Jangan bilang keluarga Xie tidak tahu tata krama menjamu tamu. Sudah datang. Makan bersama kami yuk. Ayo, makan yang banyak. Enak tidak? Ternyata. Dulu saat dia melihat aku dan Qingyu, sakitnya seperti ini. Kenapa berhenti makan? Tidak nafsu? Baru segini sudah tidak tahan? Bertahun-tahun ini, bagaimana perlakuanmu terhadap adikku? Lupa sendiri? Setengah kesukaannya saja kamu tidak ingat, kan? Dibandingkan dengan kamu dan Qingyu, yang kalian peragakan di depannya, sakit ini masih belum seberapa. Makan saja dulu. Aku akan menebus dosa, Manqing. Bagaimanapun juga. Beri aku kesempatan untuk menebus dosa. Aku mau jalan-jalan sebentar. Aku temani. Tidak usah. Aku cuma muter di halaman. Nggak apa-apa. Kalian lanjutkan makannya. Ada APA, Profesor Lin? Belum puas melihat? Aku pasti akan membuatnya memaafkanku. Profesor Lin. Adikmu itu, kamu sendiri yang antar ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Atau aku yang suruh orang jemput dia untuk ditahan? Kamu pikirkan baik-baik. Tapi kuingatkan, menyerahkan diri dengan ditangkap. Sifatnya beda jauh. Mohon Panglima memberi kelonggaran beberapa hari lagi. Aku akan pulang dan membujuknya, secara pribadi mengantarnya menyerahkan diri. 2 hari. Kalau tidak, pasukan Feng yang akan menjemput. Baik. Aku pulang. Kalau begitu, kamu bisa pergi. Suka memakai baju cantik dan elegan, juga menyukai kehidupan kemiliteran. Tidak takut susah payah, cuaca hujan bekas luka di tangannya, terasa sangat sakit. Perlu dikompres hangat. Suka makan bubur polos. Keluarkan aku, Lin Wenxuan. Keluarkan aku. Tuan, Nona Lin mengamuk lagi. Merusak barang dan tidak mau makan. Biarkan dia rusakkan.
Habis dirusak, kosongkan semua barang di kamar. Dibersihkan semua. Jangan tinggalkan apapun selain tempat tidur. Jika dia mogok makan, ikat dia dan paksa dia makan, meski harus disuapi. Kak Wen Huan, tolong lepaskan aku, ya? Aku tahu salah, tanganku sakit sekali. Aku tahu salah, tanganku sakit sekali. Kak Wen Xuan, dulu kakak yang paling baik padaku. Kamu masih punya 2 hari untuk memikirkan dengan baik. Haraska. Mengaku semua padaku? Jika terlambat, dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Lin Wenxian, kau tidak ingat pertemanan lama kita. Kau mengkhianati persahabatan kita sejak kecil. Lepaskan aku? Lin Wenxian, semoga kau mati menjenaskan. Karena pertemanan inilah aku menjadi kaki tanganmu, mengkhianati orang yang paling penting. Sekarang, aku harus memperbaikinya. Lin Qingyu. Sebelum kau memutuskan, aku tak akan menemuimu lagi. Lin Wenhuan, lepaskan aku. Wen Xuan, aku masakan bubur herbal untukmu. Baik untuk lambung. Tidak, ini bukan rasanya. Tuan, mengapa menyiksa diri? Jika begini terus, tanganmu tak akan bisa menulis lagi. Wen Xuan, tulisanmu yang paling indah. Ajariku menulis, ya? Perempuan cukup bisa baca Nuze dan Nujie. Menulis tidak ada gunanya. Lagi pula, menulis tidak ada manfaat praktis. Aku sibuk, jangan buang waktuku. Wen Xuan. Bagaimana bisa kau tidak tidur berhari-hari? Tubuhmu akan hancur. Tubuhmu akan hancur. Untuk ilmu dan kebenaran, aku bisa mengabaikan segalanya. Lain kali kau begadang, biar aku temani, ya? Aku tak butuh perawatanmu, tak butuh temanmu. Kehadiranmu hanya mengganggu. Kehadiranmu hanya mengganggu. Lin Wen Xuan, aku bertaruh denganmu. Aku yakin suatu hari nanti, kau akan butuh aku selalu khawatir dan menemanimu. Taruhan masih berlaku, Shen Menking. Taruhan masih berlaku, kau tak boleh pergi. Aku ingin bergabung dengan tentara Feng. Jadi dokter militer, tapi bahkan tak bisa memegang senjata. Tidak apa. Aku sudah menghubungi ahli bedah terbaik dari Jerman. Akan tiba beberapa hari lagi. Pasti bisa membantumu memegang pisau bedah. Dan senjata lagi. Benarkah? Kapan aku pernah bohong padamu? Menking, aku yang membuatnya sendiri. Memasak bubur vegetarian favoritmu. Dan salep ini, aku sengaja mencari resep rahasianya. Sangat efektif untuk luka di tanganmu. Lin Wen Xuan. Yang suka minum bubur vegetarian bukan aku. Tapi kamu. Soal salep. Rumah Xie punya dokter terbaik. Tidak perlu kamu. Komandan. Beri perintah, orang ini. Kalau berani masuk rumah Xie dalam jarak 10 langkah. Tidak usah lapor, langsung patahkan kakinya dan lempar kembali ke keluarga Lin. Menjerti. Shenke, tolong bantu aku. Kumohon, bicarakan lagi dengan Menking. Biarkan dia menemuiku untuk terakhir kali. Aku akan setuju apapun permintaanmu. Bahkan menyerahkan semua aset keluarga Lin kepada keluarga Shen. Semua harta, aku rela. Baik, aku setuju membantumu. Komandan, mata-mata melaporkan. Lin Qingyu kabur dengan memecahkan jendela saat malam.
Keluarga Lin sedang mencarinya di seluruh kota, orang kita mengawasi. Apakah sekarang akan ditangkap? Tidak usah buru-buru. Awasi dulu. Setelah batas waktu 2 hari. Kalau Lin Wenchuan tidak bisa menyerahkan orangnya, baru kita bisa dengan alasan sah mengerahkan pasukan untuk menggerebek keluarga Lin. Wah, Komandan, rencananya sangat matang ya. Kamu menjebak Lin Wenchuan. Memberinya harapan kosong. Tidak perlu gelap. Ching. Awasi Lin Qingyu selama beberapa hari ini. Saat pesta nanti, segera bawa dia ke sini. Ini. Dengarkan dia. Menking sudah kembali. Sikapnya yang begitu perhatian, bahkan aku sebagai kakak. Merasa malu. Katanya malam ini, Komandan Xie yang misterius. Dari Pesukan Fongekan, Mongkol Sakra Langsang. Benarkah? Penampilan pertamanya, tidak tahu akan mengumumkan kabar besar apa. Lihat, Profesor Lin juga datang, wajahnya sangat pucat. Ini sudah malam terakhir batas waktu. Lin Qingyu lari ke mana ya? Kalau tidak segera menemukannya dan mengantarnya ke kantor polisi, besok pasukan Feng akan menyerbu keluarga Lin. Saat itu semuanya akan berakhir. Harus menemui Xie Yian malam ini, memohon sekali lagi. Kalau tidak berhasil, masih ada Menking. Meski dia sangat membenciku, dia tidak akan tega. Melihat usaha ratusan tahun keluarga Lin hancur dalam sekejap. Terima kasih atas kehadiran semua. Hari ini Shen mengadakan pesta ini. Hanya untuk 2 hal. Pertama, seperti yang dikatakan sebelumnya. Harus membuktikan kebenaran untuk keluarga Shen 3 tahun lalu. Kebenaran kasus opium keluarga Shen di perbatasan. Hal kedua, ini adalah kabar gembira. Pernikahan adik kandungku, Shen Menking. Pengumuman pernikahan? Apa kabar pernikahannya dengan Profesor Lin batal? Sudah kuduga, dia sudah dapat jodoh yang lebih tinggi. Tentu saja tidak mau lagi dengan keluarga Lin yang bangkrut. Menking, apa yang harus kulakukan agar kau mau kembali? Aku rela melakukan apa saja, apapun. Profesor Lin. Terlalu banyak janji mulutmu yang tidak kau tepati. Tidak perlu lagi menipu dengan cara ini. Shen Mencheng, kamu wanita yang tidak setia. Kamu menggoda pria lain saat masih menikah, tidak tahu malu. Kakak, kamu tega mengorbankanku demi wanita seperti ini? Ingin membunuhku? Apa kau lupa? Kita tumbuh bersama sejak kecil, bertahun-tahun persahabatan. Dan kamu hanya seorang perwira kecil pasukan Feng. Peng 5 pasukan Feng datang, lihatlah tangganya. Memiliki pecundang seperti ini, kemana wajahnya akan disembunyikan? Jangan bicara sembarangan, keluar dari sini. Aku tidak bicara sembarangan. Kalau mau pergi, kamu saja yang pergi. Lihat, Lin Wenchuan. Takut kamu menembak Lin Qingyu. Hingga mengusirnya keluar. Tenang, aku berjanji padamu, akan kuserahkan padamu untuk menyelesaikannya. Mesaklah. Laporan, Panglima, semua yang Anda perintahkan sudah siap. Peng 5. Bagaimana bisa? Selamat malam semua, perkenalkan diri secara resmi. Saya Xie Yian, saat ini menjabat sebagai Panglima Pusat Pasukan Feng. Dan juga tunangan dari Nona Shen Menking. Penyelenggara pesta hari ini, Shen Ke. Sekarang adalah Mayor Jenderal Pasukan Feng, 2 hal penting yang baru saja dia sebutkan. Pertama, sebagai Panglima Pasukan Feng, saya akan menjelaskan dengan jelas 3 tahun lalu. Keluarga Shen, gubernur tua perbatasan, difitnah. Dituduh secara tidak adil sebagai pedagang opium, keluarga hancur. Dan kehilangan nyawa. Pelaku sebenarnya adalah kedua orang ini. Lin Wenchuan, Lin Qingyu. Ini tidak mungkin. Ini benar. Profesor Lin, aku pikir kau sudah membaca banyak buku suci. Dan mengerti prinsip mengorbankan keluarga demi keadilan. Aku memberimu kesempatan untuk mengantar adikmu menyerahkan diri. Sayangnya, seperti biasa, setiap janji kepada Menking, kali ini kau ingkar lagi.
Tidak, aku tidak tahu apa-apa tentang kejadian waktu itu. Aku hanya ingin membawanya pulang dulu. Lalu memintanya meminta maaf langsung padamu. Lin Wenshuan, sampai sekarang, kau masih berbohong, masih berbohong. Kalau begitu, madlah kau. Ha 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 ha. Lin Wenhuan, kau tidak mencintaiku. Kau juga tidak mencintainya, kau hanya mencintai dirimu sendiri. Wenshian, Wenshian. Kau bilang seumur hidup tidak akan berpisah denganku. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Dulu kau mematahkan tangan adikku, hari ini tanganmu yang akan membayarnya. Shenke, kau bilang akan membantuku. Membantumu, Lin Wenshian kau. Sia-sia membaca buku selama ini. Kau menyakiti adikku begitu dalam, masih berharap aku membantumu? Aku akan jelaskan dengan jelas. Aku ingin memotong-motong tubuhmu. Lin Wenshuan. Kau tidak tahu dia membunuh seluruh keluargaku? Apa kau tidak tahu? Dia memotong rambutku, mematahkan kedua tanganku. Tidak tahu dia menyiksaku di pinggir sumur. Lin Wenshuan. Lin Qingyu. Hanya kain penutup untuk keegoisan dan kelemahanmu. Tapi ada satu hal yang benar yang dia katakan. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Ayah, ibu, putrimu tidak berbakti. Baru sekarang datang menjenguk. Aku dan kakak akhirnya telah membalaskan dendam untuk keluarga Shen. Ayah, ibu. Kami bawa musuh ke sini, biar dia bersujud minta maaf. Kau mengenal mereka? Jangan mendekat. Sujud minta maaf. Setelah sujud, kamu bisa langsung ke neraka. Bersatu kembali dengan kakak Wenshuanmu. Pergi. Jangan mendekat. Bukan aku. Lokasi terakhir sudah dipilih. Kamu mau pergi sendiri? Aku sudah bersumpah. Aku harus membunuh dalangnya dengan tanganku sendiri. Untuk menghibur roh keluarga Shen di alam baka. Baik, aku akan menemanimu. Aku salah, aku sekarang tahu salah, maafkan aku. Kumohon maafkan aku, maafkan aku. Nona Shen, lama tidak bertemu. Pagi ini, siapa yang mengantarmu keluar? Sehari tidak bertemu seperti 3 tahun. Rindu padaku? Kalau begitu, kamu rindu padaku? Sangat rindu. Sampai memutuskan untuk memberimu hadiah. Man King. Aku, Xie Yan, setengah hidup di medan perang. Melewati hujan peluru.
Tidak pernah takut, juga tidak percaya takdir. Tapi hanya takut kehilanganmu. Syukurlah langit berbelas kasih. Mengembalikanmu padaku. Gunung dan sungai sebagai mahar. Pasukan berkuda sebagai saksi. Shen Manking, maukah kamu menikah denganku? Aku mau.